Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul biosintesis lipid. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andilia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami biosintesis lipid. Materi singkat, oksidasi asam lemak terjadi dengan penghilangan oksidatif unit 2 karbon atau asetil-CoA berturut-turut. Biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon, malonyl-CoA, yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA adalah proses irreversibel, dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. Enzim bakteri memiliki 3 subunit polipeptida yang terpisah. Dalam sel hewan, ketiga aktivitas tersebut merupakan bagian dari satu pasang polipeptida multifungsi. Sel tumbuhan mengandung kedua jenis asetil-CoA karboksilase. Dalam semua kasus, enzim mengandung gugus prostetik biotin yang terikat secara kovalen dalam ikatan amida dengan gugus alfa amino dari residu lisin di salah satu dari 3 polipeptida atau domain molekul enzim. Prosedur proyek 1. Carilah materi biosintesis lipid dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai biosintesis lipid. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pembahasan. Asetil-CoA karboksilase memiliki 3 wilayah fungsional. Protein pembawa biotin yang berwarna abu-abu. Biotin karboksilase yang mengaktifkan CO2 dengan mengikatnya ke nitrogen di cincin biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP, dan 184 transkarboksilase yang mentransfer CO2 teraktivasi yang berwarna hijau teduh. Dari biotin ke asetil-CoA menghasilkan malonyl-CoA. Lengan biotin yang panjang dan fleksibel membawa CO2 teraktivasi dari daerah biotin karboksilase ke sisi aktif transkarboksilase. Enzim aktif di setiap langkah diaksir dengan warna biru. Rantai asil lemak tumbuh oleh unit 2 karbon yang disumbangkan oleh malonat teraktivasi dengan hilangnya CO2 pada setiap langkah. Gugus asetil awal diarsir berwarna kuning, C1 dan C2 malonat diarsir berwarna merah muda, dan karbon yang dilepaskan sebagai CO2 diarsir dengan warna hijau. Setiap penambahan 2 karbon, reduksi mengubah rantai yang tumbuh menjadi asam lemak jenuh yang terdiri dari 4, 6, 8 karbon, dan seterusnya, sehingga produk akhir yang didapatkan adalah palmitat. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda pula. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon, malonyl-CoA, yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Asetil-CoA karboksilase memiliki 3 wilayah fungsional: protein pembawa biotin, biotin karboksilase yang mengaktifkan CO2 dengan mengikatnya ke nitrogen di cincin biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP, dan transkarboksilase yang mentransfer CO2 teraktivasi dari biotin ke asetil-CoA menghasilkan malonyl-CoA. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.